السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم ناسا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Al-ayah. Shadaqallahul Maulana Azim. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, malah mandar kepada kita yang mengikuti ajarannya. Semoga kita diaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 44 yang berbunyi innallaha la yudlamun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadlimun, yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun, walakinna nasa anfusahum, tetapi manusia itu sendiri yadlimun, yang mendoliminya sendiri. Pada artian segala sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, Allah tidak mendolimi kita. Mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin dari pola hidup, terus dari makanan, itu jadi naon? Kesalahan. Itu mungkin kesalahan kita. Kita memiliki misalkan penyakit, itu penyakit mungkin dari makanan kita, terus kejadian-kejadian hal buruk, maka kita banyak berintrospeksi diri sebelum menyalahkan Allah. Karena kebanyakan orang suatu kejadian keburukan kepada kita, kita selalu menyalahkan Allah, padahal itu kesalahan diri sendiri. Karena Allah itu tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itu sendiri yang mendoliminya. Terus jika misalkan ada orang yang mendolimi kita, kalau bukan dari kita itu permasalahan, maka innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Jika itu bukan dari kesalahan kita, kita sudah memanage, kita sudah melakukan hal yang terbaik,
mencari ilmu supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat. Terus ada dari orang lain, maka kita bersabar. Karena apa? Karena tujuan kita itu keselamatan. Keselamatan di dunia juga di akhirat. Jika kita misalkan ada keburukan di dunia, maka berintrospeksi dulu mungkin dari kesalahan kita. Misalkan kita mau selamat akhirat, maka kita apa? Mencari ilmu apa yang menjadi keselamat akhirat. Kita melaksanakan ibadah, tawakal, dan lain-lain. Karena apa? Karena perintahan Allah itu sangat manfaat bagi kita. Keburukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang yang menyalahkan takdir, misalkan orang tersebut mabuk-mabukan, tapi mereka itu menyalahkan, wah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah. Karena apa? Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Terus misalkan kita mendapat keburukan dengan tingkah laku kita, terus kita menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, itu salah. Mungkin kita harus memperbaiki introspeksi diri. Maka dari itu Allah menyuruh kita, memerintahkan kita supaya apa? Supaya mencari ilmu. Supaya apa mencari ilmu? Supaya kita selamat, supaya kita tahu apa yang menjadi jalan kita untuk keselamatan. Maka dari itu kita mencari ilmu, luangkan waktu supaya kita selamat. Maka kita di mana kalau beribadah, maka kita tidak mendolimi diri sendiri. Karena kalau orang yang tidak beribadah itu termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Kita dan misalkan mendolimi keluarga kita, ada anak kita, istri kita, atau suami yang tidak melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, kita tidak memerintahkannya atau kita cuekin, maka itu akan mendolimi keluarga, termasuk mendolimi diri sendiri, apalagi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga. Maka janganlah mendolimi diri sendiri, maka janganlah mendolimi keluarga. Sesudah itu kalau kita sudah mencari ilmu dan sesuai untuk yang terbaik, terus masih ada keburukan yang terjadi. Bukan keterburukan, tapi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena beda antara keburukan dengan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, beda. Kalau yang tidak sesuai keinginan kita, mungkin itu kebaikan, mungkin itu keselamatan. Contoh misalkan, kita itu ada orang yang kaya, sombong, terus dari kepada orang lain takabur, terus dari pelit. Nah, suatu hari Allah menimpa musibah kepadanya. Mungkin Allah itu apa? Mungkin Allah itu supaya dia itu bertaubat. Mungkin dia itu supaya benar, menjadi baik. Karena itu kebaikan untuk dirinya. Itu kan tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi itu hal yang terbaik baginya. Maka tidak selalu yang tidak sesuai dengan kita itu keburukan. Mungkin itu kebaikan.
Kita misalkan jarang sholat terus ditegur oleh Allah dengan musibah, terus kita tobat kepada Allah, itu menjadi jalan keselamatan. Nah, kalau yang tidak diinginkan oleh kita dari Allah, maka itu jalan untuk keselamatan. Karena apa? Karena Allah tidak akan mendolimi manusia sedikit pun. Kalau Allah misalkan membiarkan orang-orang itu melakukan hal keburukan, dibiarkan oleh Allah, tidak ada misalkan ada masalah, tidak ada masalah misalkan, maka orang tersebut tidak akan rubah, tidak akan bisa merubah dirinya. Tapi suatu saat misalkan ada permasalahan, itu mungkin orang tersebut menjadi berubah. Yang asalnya celaka, maka menjadi keselamatan. Nah, itu makanya la yadlamu Allah, innallaha la yadlamu, sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi nasa syai'an, manusia sedikit pun. Jadi kita harus husnudon kepada Allah, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah di mana ada hal keburukan yang menimpa kita. Yang pertama, kita harus berintrospeksi diri kepada kita. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita sudah melakukan hal yang benar dengan hati-hati, ada dari orang lain itu yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau dari Allah, maka innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar, yang selalu menyayangi orang-orang yang sabar. Maka dari itu kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan ketakwaan kita akan menjadikan kita keselamatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.